Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Abi Albuori dari SPKSC NIM 2311006. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang drone kelapa sawit. Yang pertama, revolusi pertanian digital. Mengapa drone atau tantangan pertanian kelapa sawit tradisional? Luasnya area perkebunan. Perkebunan kelapa sawit seringkali mencangkup ribuan hektar, membuat pemantauan manual jadi tidak efisien dan memakan waktu. Yang kedua, aksesibilitas yang sulit di beberapa area, terutama saat musim hujan atau di medan-medan yang tidak rata. Keterbatasan pemantauan manual, inspeksi lapangan yang memakan waktu dan tenaga kerja yang besar. Tingkat akuransi yang rendah dan identifikasi masalah seperti pohon sakit atau area yang membutuhkan pemupukan. Dengan adanya drone ini sangat membantu untuk pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Dan di dalam drone ini memiliki jenis dan sensor. Pertama, jenis drone multi rotor, umum digunakan untuk kemampuan untuk lepas landas dan mendarat vertikal. Dan drone sayap tetap, cocok untuk pemetaan area perkebunan yang sangat luas karena memiliki waktu terbang lebih lama dan jangkauannya lebih jauh, namun memerlukan area lepas landas dan pendaratan yang lebih besar. Yang kedua, ada drone yang bersensor kamera RGB, digunakan untuk pemetaan dasar inventarisasi pohon dan pemantauan visual umum, menyediakan gambar resolusi tinggi yang dapat dianalisasi untuk pertumbuhan tajuk dan kondisi fisik pohon. Untuk kameranya ini mengukur refleksi cahaya pada beberapa pita spektrum, misalnya kayak warna merah, hijau, biru, dan infrared merah dekat. Sangat penting untuk menghitung indeksi vegetasi seperti NDFI yang mengidentifikasi kesehatan tanaman atau stres dan kebutuhan nutrisi. Yang ketiga, sensor tambahan. Kamera thermal mendeteksi perbedaan suhu, berguna untuk mengidentifikasi stres air pada tanaman yang teridentifikasi penyakit yang menyebabkan perubahan suhu. Dan leader lags atau lag detection and ranging menghasilkan peta elevasi yang sangat akurat. Dan dengan kamera ini kita bisa melihat model 3D perkebunan, berguna untuk analisis topografi, manajemen drainase, dan penghitungan volume biomasa. Dan aplikasi drone, pemetaan akurat dan inventarisasi pohon, pemetaan ortofoto resolusi tinggi. Drone mampu menghasilkan peta ortofoto atau peta udara yang terkoreksi secara geometris dengan resolusi sangat tinggi, bahkan hingga cm per pixel. Peta ini menjadi dasar analisis spesialis perkebunan termasuk topografi, batas-batas lahan, dan infrastruktur. Pemantauan kepada tanaman dan kesenjangan. Drone membantu mengidentifikasi area-area kayak tanaman-tanaman yang tidak optimal lah, atau adanya pohon yang mati atau hilang. Dan informasi kurasial ini perencanaan penanaman kembali atau replanting atau penyulaman infling untuk memaksimalkan penggunaan lahan. Dan aplikasi drone ini deteksi dini penyakit dan hama.
Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah kerugian besar akibat penyakit dan hama. Drone menawarkan kemampuan pemantauan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan adanya drone ini kita dapat menghemat tenaga dan efisiensi waktu. Kita bisa memantau identifikasi stres tanaman, deteksi penyakit spesifik, pemantauan serangga, hama, dan pemetaan area terinfeksi. Dan dengan drone ini kita bisa penyemprotan atau bisa mupuk. Penyemprotan bisa dilengkapi dengan tangki dan nozzle yang dapat menyemprotkan pestisida, fungisida, dan herbisida hanya pada area yang membutuhkan. Dan dengan menggunakan drone ini efisiensi pengurangan biaya. Drone dapat mencakup area yang luas dalam waktu singkat, jauh lebih cepat daripada tenaga kerja manual atau traktor. Pengurangan signifikan dalam volume pestisida dan pupuk yang digunakan menurunkan biaya operasional dan pembelian bahan kimia. Dan inilah hasil presentasi dari PPT saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.